membahas tentang pengertian dari bioremediasi. Nah, bioremediasi ini adalah proses penguraian limbah organik ataupun anorganik secara biologi dengan menggunakan organisme hidup, terutama mikroorganisme, dalam kondisi terkendali dengan tujuan untuk mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Terdapat 3 teknik dasar yang biasa digunakan dalam bioremediasi. Pertama, ada stimulasi aktivitas mikroorganisme asli di lokasi tercemar dengan penambahan nutrien, pengaturan kondisi redoks, dan optimasi pH. Kemudian yang kedua ada inokulasi. Inokulasi ini adalah penanaman mikroorganisme di lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan biotransformasi khusus. Yang ketiga itu ada penerapan immobilized enzymes. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan berfokus pada bioremediasi dengan teknik dasar inokulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bakteri yang berperan dalam bioremediasi ini. Bakteri tersebut bernama Morganella morgani. Nah, bakteri ini diklasifikasikan sebagai Proteus morgani, dan ini merupakan genus Morganella. Nah, bakteri ini memiliki kemampuan adaptif dan mereduksi merkuri dalam tanah dan berdasarkan penelitian itu sebesar 92,46% dan menurunkan kadar merkuri dalam tanah dengan cukup baik. Nah, kemampuan yang dimiliki bakteri ini tidak lepas dari kandungan yang dimiliki oleh bakteri ini, yaitu gen MERC operon. Nah, gen ini dapat menghasilkan enzim reduktase merkuri MERC A, MERC B, MERC C, dan MERC R. Nah, enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan struktur bakteri Morganella morgani. Nah, bakteri ini berbentuk batang dan termasuk dalam gram negatif. Diameter koloni 1,2 mikrometer, berwarna putih keabu-abuan, opake atau tidak tembus cahaya, bentuk lingkaran, konveks, cembung, dan lembut dengan tepiannya yang rata. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masa inkubasi dari bakteri ini adalah 24 jam dengan suhu optimalnya yaitu 22 sampai 35 derajat Celcius. Bakteri ini bersifat motil atau dapat bergerak karena adanya alat gerak berupa flagella. Namun beberapa strain tidak dapat membentuk flagella pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Dari bioremediasi merkuri. Nah, sebelumnya limbah merkuri ini memiliki dampak yang mengganggu kesehatan manusia dan juga dapat merusak lingkungan. Nah, yang pertama itu dapat mengganggu kesehatan manusia seperti penyakit neurologi, yaitu contohnya penyakit saraf, kemudian otot, otak juga. Nah, kemudian dapat merusak lingkungan itu seperti lingkungan air, yaitu sungai, dan juga lingkungan tanah. Nah, jadi manfaat bioremediasi limbah merkuri ini sebenarnya untuk mereduksi atau mendegradasi merkuri melalui suatu bakteri sehingga tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Nah, dengan tidak berbahayanya lingkungan, maka kita juga akan aman karena ketika lingkungan kita sehat dan tidak terkontaminasi dengan limbah, maka kita juga akan lebih sehat dibandingkan lingkungan yang terkontaminasi dengan limbah yang dapat mengganggu kesehatan kita juga. Sekarang kita akan membahas mekanisme. Yang pertama dulu yang penting kita tahu adalah bahwa Morganella morgani ini memiliki gen MERC operon atau MER yang dia itu resisten terhadap merkuri. MER ini terdiri dari gen-gen regulator, transport merkuri, gen merkuri reduktase, dan ada juga MERB. Nah, prosesnya yang pertama adalah yang pertama Hg, yaitu Hg ini Hg2 adalah merkuri. Merkuri diserap oleh MERR. Kemudian MERR itu kan ini regulator. Nah, merkuri diserap oleh MERR, kemudian ikatan kompleks ini akan berfungsi sebagai aktivator. Nah, ikatan yang kompleks ini kemudian masuk ke periplasma dan terikat ke MERP. Di sini MERP adalah gen transport si merkuri itu. Setelah melewati tahap ini, setelah dari MERP, maka si MERP ini mentransfer merkuri itu ke MERT atau gen MERC. Nah, setelah dari sini,
ion merkuri akan melewati mer A. Mer A otomatis kalau dia lewat mer A, maka merkuri itu akan direduktase. Maka terjadilah proses katalis reduksi si ion merkuri. Dari merkuri Hg2 menjadi Hg0 atau volatif. Nah, volatif ini sifatnya sedikit reaktif. Si volatif ini, Hg0 ini kemudian berdifusi di lingkungan sel untuk selanjutnya dikeluarkan dari sel. Nah, dia bisa dikeluarkan dari sel dan tidak berbahaya lagi. Hg0 itu mudah menguap dan tidak berbahaya. Sebenarnya kesimpulannya ini adalah untuk menguraikan si merkuri Hg2 menjadi volatil Hg0. Dan kelihatannya adalah proses yang simpel, tapi prosesnya ini sebenarnya adalah panjang dan lama. Nah, ada satu percobaan di limbah penambangan emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Dengan percobaan mekanisme ini menggunakan Morganella morganii untuk membioremediasi si merkuri itu berhasil sampai 92,46% keberhasilan. Mereka mampu mereduksi limbah merkuri sebanyak 92,46%. Keren banget. Berikut daftar pustaka yang kami cantumkan di dalam presentasi kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih.